Shalom, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik jemaat GKJ Nusukan. Shalom, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dalam menjalani berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita. Renungan malam GKJ Nusukan 3 Februari 2025 dengan bahan bacaan 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita yang berbahagia, yang dengan setia merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Taat dalam misteri menjadi judul renungan kita. Menjalani hidup sehari-hari tentu memiliki banyak kebutuhan. Ada kebutuhan yang penting dan ada yang menjadi keinginan. Kebutuhan itu ada yang menjadi prioritas dalam hidup. Dalam momen tertentu kebutuhan itu harus dipenuhi, seperti makan dan minum. Kalau tidak makan atau minum bisa berdampak dalam kehidupan kita. Contohnya ke kesehatan. Sedangkan keinginan itu bisa saja tidak terbatas. Makan di mana, dengan siapa makannya. Keinginan dan kebutuhan itu perlu dikelola dengan bijaksana. Untuk itu menjadi penting dalam memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hal ini yang biasa terjadi. Lalu bagaimana jika kebutuhan yang mendasar itu seperti makan dan minum harus berbagi dengan prioritas yang lain, bahkan kepada orang yang baru dijumpai. Pengalaman bimbang akan prioritas itulah yang dialami oleh janda di Sarfat. Bagaimana tidak? Dia baru pertama berjumpa dengan Nabi Elia. Itu terjadi ketika mengumpulkan kayu api. Nantinya kayu itu untuk memasak segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu adalah persediaan makanan terakhir. Dikatakan bahwa sesudah makan, janda dan anak itu akan mati. Ini tentu menggambarkan kondisi yang terbatas, sudah tidak ada harapan, bahkan kemungkinan terburuk sudah di depan mata. Sudah dalam kondisi seperti itu, ada Nabi Elia yang minta dibuatkan makanan. Bahkan kondisi yang sulit diterima itu, hal yang sulit diterima oleh janda Sarfat. Menariknya, setelah mendengarkan Nabi Elia, dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dan itu dikerjakan karena firman Tuhan. Janda Sarfat itu memprioritaskan melaksanakan firman Tuhan dibandingkan dengan kebutuhannya, bahkan dalam kondisi mendesak. Buah dari pengharapan akan firman Tuhan itu, janda Sarfat dan anaknya mendapatkan makanan untuk beberapa hari. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak pilihan, entah tentang kebutuhan dan keinginan. Perlu bijaksana dalam menjalani hidup di antara kebutuhan dan keinginan, di mana firman Tuhan menjadi hal yang utama. Ketaatan janda Sarfat menjadi keteladanan, tetap setia melaksanakan firman Tuhan, bahkan dalam kondisi yang terbatas. Firman Tuhan menjadi jaminan dan pengharapan bahwa orang yang berjalan di jalan dan ketetapannya Tuhan tidak akan berkekurangan. Tuhan memelihara orang yang setia dan taat akan firman-Nya, meskipun penuh dengan misteri. Amin. Kiranya kita dimampukan untuk taat akan firman Tuhan meskipun dalam kondisi yang tidak mudah. Kinanti ing Gusti
Raun.